Aku tetap dapat uang bulanan. Jadi status aku tetap pekerja di mata mereka hanya pernikahan ini agar aku bisa dengan halal menyentuh tubuh Ajati, dan untuk syaratnya. Pernikahan aku dan Ajati semacam pernikahan kontrak. Yang mana masa kontrak aku dan Ajati selesai kalau Ajati sudah sembuh, dan selama masa kontrak aku tidak bisa melakukan hubungan suami istri kalau itu terjadi apalagi sampai aku hamil maka kontrak akan langsung terputus, alias aku harus meminta cerai. Kara mencoba menjelaskan syarat apa yang ia sepakati bersama orang tua Jati. Perjanjian macam apa itu? Gila itu Kara, kamu jangan mau sepakat dengan syarat gila seperti itu. Dewa saja langsung tidak setuju begitu mendengar penjelasan dari Kara. Dewa menatap pada Kara yang mana saat ini sedang menunduk seperti merasa bersalah. Apa jangan-jangan kamu sudah setuju dengan semua ini? Tanya Dewa, di mana Dewa sendiri sebenarnya sudah sangat yakin kalau jawaban Kara adalah iya. Dewa pun membuang nafas kasar. Aku nggak ngerti jalan pikir kamu kayak gimana. Yah, terlihat jelas kekecewaan di wajah Dewa dengan keputusan yang Kara ambil. Aku harap kamu bisa merahasiakan hal ini dari Jati, balas Kara dengan suara yang lirih. Rahasia yang seperti apa maksud kamu? Apa kamu pikir Jati itu anak kecil? Dia juga lama-lama akan tahu tanpa aku kasih tahu, laki-laki itu peka Kara dan aku harap kamu tidak akan ada masalah di kemudian hari dengan keputusan ini. Dewa menyenderkan tubuhnya dan pandangan lurus menatap ke jalanan. Sedangkan mereka saat ini sedang duduk dengan mobil menepi ke bahu jalan. Aku yakin Ajati akan mengerti dengan penjelasan aku nanti, dan akan paham kenapa aku melakukan ini. Dan aku selalu berharap kalau Ajati tidak benar-benar mencintai aku, ucap Kara yang langsung dibalas gelak tawa oleh Dewa. Itu mustahil sekarang saja Jati sudah jatuh cinta berat sama kamu. Masa sekarang kamu justru berharap sebaliknya? Ya mungkin sih kalau kamu ketahuan berbohong dan melakukan ini hanya karena uang mungkin Jati akan membenci kamu, tapi apa manfaatnya untuk kamu? Tanya Dewa. Ya iya wajar bertanya seperti itu pasalnya orang lain akan merasa ingin dicintai dan dihargai terus oleh pasangannya bukan malah dibenci. Mungkin itu jauh lebih baik, sehingga ketika aku berpisah nanti tidak akan terlalu sakit, balas Kara dengan pasrah. Dewa membalas dengan senyum sinis. Tidak ada di dunia ini yang berpisah tanpa adanya rasa sakit. Pasti sakitlah, tapi itu terserah kamu sih. Aku yakin kamu memutuskan ini bukan dalam waktu singkat. Kamu pasti sudah mempertimbangkan semuanya entah itu baik dan entah itu buruk. Aku sebagai teman hanya bisa mendoakan yang terbaik dengan keputusan kamu, tapi kamu tetap harus hati-hati karena Jati orang yang cukup keras, aku takut nanti Jati justru akan membenci kamu. Kamu selain menjaga Jati juga tolong bimbing juga dia agar tidak terlalu arogan. Dia terlalu buruk sifatnya, labil. Yah. Meskipun Dewa tidak setuju dengan keputusan Kara, tetapi ketika Kara sudah menyetujuinya berarti sekuat apapun Dewa menasihati Kara, wanita berhijab itu akan tetap melakukan apapun itu yang sudah disepakati. Sehingga cara paling baik adalah merestuinya. Terima kasih, kalau gitu lanjut pulang yuk. Kara sudah capek pengin istirahat. Kara kembali memejamkan matanya seolah ia akan benar-benar tidur. Sesuai yang Kara minta Dewa pun kembali melanjutkan mobilnya dengan berhati-hati. Ngomong-ngomong kalian akan menikah kapan Kara? Tanya Dewa, meskipun Kara tengah terpejam matanya, tetapi Dewa sih yakin banget kalau calon istri Jati tidak sedang tidur. Entahlah, Kara mengikuti kabar dari Om Tommy dan Tante Iren aja, jawab Kara dengan mata yang masih terpenjam. Apa kamu tidak ingin berpikir sekali lagi? Aku hanya takut ke depannya kamu akan semakin tersandung masalah, dan akan dipersalahkan. Lagi pula untuk merawat orang sakit itu butuh kesabaran, dan keterampilan yang mungkin kamu sendiri belum menguasai caranya, kalau ada apa-apa nanti takutnya kamu dipersalahkan lagi. Sebagai teman bukannya tidak salah kalau selalu mengingatkan apalagi demi kebaikan bersama. Kara menjawab dengan gelengan kepala. Aku sudah yakin dan siap apapun resiko ke depannya. Dan soal merawat orang sakit, aku akan belajar pelan-pelan. Aku belum mencoba jadi tidak tahu tingkat kesulitannya di mana dan juga aku yakin Ajati bukan lumpuh dan pasti akan sembuh dan juga tidak sepenuhnya aku yang bekerja untuk menjaganya. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan sekali lagi. Mendengar jawaban Kara yang sangat yakin Dewa pun tidak bisa bilang apa-apa. Biarkan Kara berjalan dengan keputusannya.
Setelah menempuh perjalanan yang justru jadi lebih lama mereka pun sampai di rumah Kara. Tumben Sepira, ucap Dewa sembari rebahan di depan rumah Kara. Paling Abah ke kebon, Deva dan Diki pada belum pulang sekolah. Maklum baru jam 12, balas Kara sembari masuk ke rumah untuk membuatkan Dewa minum. Terus berarti kamu keluar dari kerjaan kamu di sini, Ra? Ya mau bagaimana lagi, lagian lumayanlah kerjaan di sana lebih besar. Mungkin besok Kara akan pamit ke sekolahan, ngasih kabar kalau dapat kerjaan yang lain, jawab Kara dengan membawa minum, dan buah durian. Maklum hanya ada itu di dapurnya. Kalau buah durian memang abahnya punya pohonnya banyak sehingga selalu ada, belum di belakang rumah ada beberapa pohon. Terus kamu juga akan jujur sama abah kamu? Tanya Dewa lagi, terserah dah mau dikatai kepo juga, yang jelas Dewa malah makin penasaran dengan rencana Kara. Kayaknya tidak, kalau jujur ya pasti nggak dibolehin untuk nikah lah. Orang tua mana yang nanti tahu kalau anaknya akan jadi janda? Kara mengulas senyum masam. Coba, kamu belum ketemu Jati, atau ketemunya sama aku dulu, kamu nggak akan terseret masalah yang bikin pusing kayak gini, balas Dewa sembari mengambil durian yang dari penampilannya aja sudah bikin Dewa ngiler. Ini namanya takdir, tidak mungkin terjadi seperti ini kalau Allah tidak mengizinkannya. Udah jadi jalan takdir Kara kayak gini. Ya nikmati aja. Dewa pun hanya membalas dengan anggukan kepala. Ngomong-ngomong, ini durian dari mana? Enak banget. Wah, ini kalau ada Jati pasti bakal rebutan, dia doyan banget sama buah ini. Dewa pun dalam waktu sekejap sudah menghabiskan 2 potong daging durian. Ada pohonnya sendiri, dan ini kebetulan lagi musim, dan buah. Ia dulu aja sempat dikasih 2, katanya abis hanya bertiga sama adik-adiknya, padahal buahnya jauh lebih besar dari ini. Benar-benar doyan banget. Yah, dia emang pencinta buah ini. Dewa pun terus ngobrol dengan hangat sampai cukup lama. Kalau gitu aku pulang ya, Ra, kamu istirahat saja dulu, jangan sampai sakit. Jangan berpikir yang berat-berat, pamit dan nasihat Dewa. Iya, terima kasih sudah diantar sampai sini. Hati-hati di jalan ya, Petik 2. Iya, kamu nanti kalau mau ke Jakarta aku aja biar aku jemput. Aku mah pengangguran kok, jadi banyak waktu luangnya. Oke siap, nanti kalau sudah ada kabar dari Tante Iren, Kara pasti bakal ngerepoti Dewa lagi. His, nggak ada ngerepotin kok, aku senang kok kesini, udaranya sejuk dan nyaman sebenarnya. Kara hanya menjawab dengan senyuman. Memang ini yang dia betah dari kampung halamannya, meskipun sepi tapi udara masih asri. Tagar udah Dewa pulang sana, ngobrol mulu kapan baliknya. Setelah mematikan Dewa pulang, Kara pun langsung masuk ke rumahnya dan bergegas untuk bersih-bersih sholat, lalu ia memilih untuk tidur. Tubuhnya selama di rumah sakit tidak bisa tidur sehingga saat ini Kara ingin menggunakan waktu dengan baik. Istirahat yang cukup untuk menghadapi kehidupan yang mungkin kedepannya akan sangat melelahkan. Tidak harus menunggu waktu lama, Kara pun sudah pulas menyusuri alam mimpi. Lelah dan banyak pikiran membuat Kara dari kemarin sulit tidur. Entah berapa jam Kara tertidur, dan ia baru terbangun ketika mendengar suara abahnya dan adik-adiknya. Setelah bangun tidur, Kara pun merasa jauh lebih baikan. Ia pun beranjak dari tempat tidur seadanya dan bergegas ke dapur. Yang sudah bisa Kara tebak adik-adiknya yang sedang masak. Yah, meskipun Deva dan Diki adalah laki-laki, tapi untuk masak dan beres-beres rumah mereka sudah pintar, dan itu sebabnya Kara tidak takut abah dan adik-adiknya akan kelaparan kalau ia bekerja di Jakarta, karena kedua adiknya pun rajin-rajin. Sesuai yang Kara bayangkan, adik-adiknya sedang memasak dengan sangat lihai. Loh, Teteh udah pulang? Tanya Deva. Begitupun Diki dan abahnya langsung menatap ke arah Kara. Udah dari tadi, ini baru bangun tidur. Kara memilih duduk di depan kursi dari bambu karena matanya masih berat. Jati, bagaimana kondisinya Teh? Kali ini Diki yang bertanya. Parah emang luka Jati, Ra. Tidak mau ketinggalan abah juga langsung menanyakan kondisi Jati. Cukup parah bah, kakinya untuk sementara tidak bisa digunakan berjalan karena ada keretakan, dan tulang rusuk ada yang patah dan melukai hatinya. Kemarin udah dioperasi dan sekarang sudah sadar, tapi belum bisa dikatakan baik-baik saja, karena baik hati dan kakinya harus banyak yang dilakukan pengobatan dan terapi. Astaga, kok ngeri banget Teh? Terus sekarang Jati sudah pulang ke rumahnya? Tanya Diki lagi. Belumlah Dik, baru juga keluar dari ICU semalam,
mungkin 1 apa 2 minggu baru bisa pulang. Itu pun harus melewati banyak pemeriksaan dulu baru boleh pulang. Setelah menjawab pertanyaan sang adik, Kara pun menatap abahnya yang bisa Kara artikan kalau abahnya pun juga nampak sangat serius ikut cemas dengan keadaan Jati. Abah, nanti Kara akan ngomong sesuatu dengan abah ya, ucap Kara yang melihat abahnya masih lelah. Abah pun menatap putrinya bingung. Mau ngomong apa sih, kok kayaknya serius banget. Ya udah ngomong sekarang aja. Kenapa mesti nanti, balas abah, dengan penasaran. Nanti aja bah. Lagian abah pasti sedang capek juga kan, balas Kara, dan kini Kara pun memilih membantu kedua adiknya masak. Biasanya yang masak selalu Kara, pasti nanti kegiatan seperti ini akan sangat Kara nanti-nantikan, dan tentunya akan sangat rindu dengan kebersamaan ini. Karena ketika Kara merantau ke Jakarta, adik-adiknya yang akan menggantikan tugas-tugasnya. Asteris 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 asteris. Setelah Isa, Kara pun sudah bersiap akan ngomong pada abahnya ia saat ini sedang nonton TV bareng dengan dua adiknya. Sedangkan abahnya masih ada di musola, biasanya abah memang selalu ngobrol dulu dengan para tetangga, sementara dua adik Kara yang memang selalu ikut sholat di musola begitu sholat sudah selesai maka mereka akan langsung pulang. Emang mau ngomong apa sih teh? Tanya Diki, di mana ia saat ini sudah SMA sehingga sudah sangat paham dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan Kara. Nanti juga kalian tahu kok, jawab Kara dengan tetap bersikap tenang, tetapi tidak dengan duduknya yang sejak tadi Kara duduk tidak dengan tenang. Yah, gadis berhijab itu takut kalau ia akan salah jawab nantinya. Meskipun Kara sudah menyiapkan segala jawaban atas kemungkinan pertanyaan yang akan abahnya tanyakan. Namun, sama seperti orang lain, ketika berbohong maka akan tetap merasa bersalah dan seperti ada yang tidak benar, itu yang saat ini Kara rasakan, sehingga ia merasa tidak tenang sendiri. Assalamualaikum, suara orang yang ditunggu-tunggu oleh Kara pun sudah datang. Namun justru membuat Kara semakin tidak tenang. Waalaikumsalam, jawab Kara dan kedua adiknya secara bersamaan. Duh, si abah ditungguin sama teteh lama banget uwihna. Tingali tah teteh sampai kesangan, lihat tuh teteh sampai keringatan. Diki meledek Kara yang nampak berkeringat. Apaan sih Diki, keringatan? Wah wajar kan gerah, balas Kara ngeles. Iya wilah. Diki pun membalas dengan senyum meledek pura-pura, percaya aja pokoknya. Ada apa sih Ra, kok kayaknya penting banget? Tanya abah setelah menyimpan peci dan membuka baju koko dan menggantungkan di paku. Abah pun langsung duduk bersender ke bilik dengan memakai kaos dalam yang sudah lusuh. Kara justru bukannya buru-buru menjawab apa yang abahnya tanyakan. Ia justru menatap kedua adiknya dan juga abahnya secara bergantinya. Ternyata yang penasaran bukan hanya abahnya tetapi Diki dan Devi juga penasaran kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Kara. Ayu atuh teh enggal ngomong. Deva yang sudah menunggu pun tidak sabar, ingin kakaknya cepat memulai obrolan. Sabar naha, iya ker mikir, balas Kara. Ia memang benar-benar sedang mikir kira-kira dari mana dia mulai obrolan penting ini. Bah, kalau Kara nikah dengan Ajati, apa abah setuju, ucap Kara dengan suara yang lirih. Ada rasa lega di hati Kara karena ia pada akhirnya bisa juga memulai untuk meminta izin menikah dengan abahnya. Setelah pertimbangan dan kesiapan yang cukup membuat Kara pusing. Hah, nu bener teh. Laina Ajati nuju sakit. Diki dan Deva pun tidak kalah kaget. Kara juga bisa melihat kalau abahnya sangat kaget. Alasannya kamu mau nikah dengan Jati apa, bukannya Jati sakit. Orang tua Jati bagaimana? Setuju atau tidak? Dan buat Jati sendiri bagaimana? Cecar abah membuat Kara harus hati-hati menjawabnya. Salah jawab bisa-bisa Kara tidak akan mendapatkan restu dari abahnya. Kara sih wajar abahnya bertanya seperti itu karena memang ia adalah anak pertama dan wanita satu-satunya dalam keluarga, pasti abah ingin yang terbaik untuk putrinya. Bersyukur Kara sebenarnya karena itu tandanya sang abah tidak ingin anaknya sedih, sehingga memilihkan calon suami dengan sangat baik, dan jangan salah pilih.